hari ini semua karena kasih Yesus. Kami bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih Yesus. Biarkan kami sungguh-sungguh bisa menyadari bahwa karena Tuhan kami bisa memuji dan menyembah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Biarkan pujian ini menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tiap kami tidak akan pernah pudar. Walau dunia ini menawarkan banyak hal. Tapi sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Pujian yang indah yang diciptakan untuk memberkati setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Bentar kami ingin merenungkan setiap dari kebenaran firman-Mu. Biarkan firman Tuhan ditabur di tanah yang subur. Dia bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Dan buahnya manis. Dan menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami sungguh-sungguh merindukan firman-Mu. Biarkan firman Tuhan bisa bagikan luar sana. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan setiap dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah mengenal dari brosur ya. Nama saya Aristo. Ya, pernah satu kali saya khotbah juga di tempat ini. Sebelumnya saya izin saya berapa menit khotbah di sini, soalnya saya biasanya 50. Soalnya saya biasanya khotbahnya lama di Palangkaraya. Kami biasanya ibadah bisa 2,5 jam sampai 2 jam. Jadi khotbahnya panjang. 50 menit ya. Terima kasih ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di momen minggu hari ini dengan judul yaitu nubuatan yang benar. Kenapa saya terpanggil untuk menyampaikan judul ini? Karena banyak sekali fenomena-fenomena terjadi di luar sana. Mereka mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Yesus untuk kepentingan-kepentingan yang bukan kemuliaan Tuhan. Sehingga judul ini menjadi beban bagi saya untuk disampaikan kepada umat atau kepada jemaat. Kita baca saja di dalam Ulangan ya. Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Yang sudah mendapatkannya di Ulangan 18 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ini pertanyaan. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya,
maka janganlah gentar kepadanya. Firman Tuhan ini jelas, walaupun belum ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran teologi, kita sudah bisa mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar sebenarnya. Tapi hari ini, biar memperjelas bagi setiap kita, bahwa nubuatan yang benar itu bukan dibuat-buat. Sama seperti ibadah. Apalagi orang tiba-tiba numpang tangan, lalu dia dorong-dorong orang tersebut sehingga supaya dia jatuh. Dipaksa-paksa. Itu bukan manifest atau manifestasi kuasa Tuhan, tapi itu adalah manipulasi karena dipaksakan. Sebab itu banyak hal yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen yang harus juga kita koreksi dan kita perbaiki. Dan pada hari ini ada 3 kelompok orang Kristen dalam memahami nubuatan. Yang pertama, tidak peduli terhadap nubuatan. Ini golongan yang pertama, tidak peduli. Mau ada nubuatan kah, mau tidak ada nubuatan, dia tidak peduli. Yang penting hidupnya saja. Yang penting dia menjalani kehidupan. Yang kedua adalah nubuatan hanya untuk orang yang intelektual. Jadi nubuatan itu ada hubungannya dengan eskatologi. Eskatologi itu apa? Eskatologi itu memahami tentang masa depan. Dalam konteksnya masa depan. Itu kalau orang teologi sudah paham sekali, tetapi lebih dipersingkat yaitu nubuatan. Nubuatan yang akan datang. Nah, itu seringkali gereja-gereja Tuhan atau jemaat berkata bahwa saya tidak perlu memahami hal tersebut maksudnya. Itu hanya untuk kalangan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, orang-orang intelektual. Itu golongan yang kedua. Kelompok yang ketiga yaitu belajar nubuatan, Alkitab, dan mengimani. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen mengaku bahwa percaya Yesus, kita harus berada di golongan yang ketiga. Kita belajar nubuatan itu dan kita harus mengimaninya. Dari mana nubuatan tersebut? Dari Alkitab, bukan dari hal-hal yang lain. Saya akan memberikan beberapa contoh kepada setiap kita berkaitan dengan firman Tuhan. Next. Nubuatan tentang Zakaria 9 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Penggenapannya di Matius 21 ayat 5. Kita tahu itu. Oh, Yesus dia naik seekor keledai muda di gerbang Yerusalem. Hai putri Yerusalem, ini tergenapi. Berarti Zakaria menubuatkan bahwa Yesus atau juru selamat itu akan naik seekor keledai, dan itu dinyatakan di Perjanjian Baru. Berarti Zakaria adalah nabi. Nubuatan Zakaria berarti benar. Selanjutnya, di dalam Amos 1 ayat 10 dikatakan, aku akan melepaskan api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya maksudnya dimakan habis. Dan kita lihat sampai sekarang kota Tirus itu yang ada di Lebanon itu adalah puing-puing.
Berarti firman atau Alkitab itu adalah kebenaran. Amin. Jadi jangan sekali-kali jemaat meragukan firman Tuhan. Karena apa yang dinubuatkan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, itu iya dan amin. Yes. Ini hanya baru 2. Kalau kita belajar eskatologi itu banyak sekali nubuatan yang sudah digenapi. Yang sudah digenapi. Oleh sebab itu tidak ada keraguan bagi seseorang yang belajar nubuatan yang benar itu di saat dia membaca kitab perjanjian baru. Dan di perjanjian baru itu banyak nubuatan-nubuatan yang akan datang ke depan ini. Kalau kita ragu juga atau tidak. Nah, ini saya mau sampaikan kepada setiap kita, next, ada nubuatan yang kurang tepat, yang bukan kurang tepat lagi, salah. Apakah kita pernah mendengar dalam beberapa bulan lalu bahwa ada sebuah nubuatan dari seorang hamba Tuhan di Amerika, saya tidak sebutkan namanya, dan dia berkata bahwa tanggal 23 September 2025 akan terjadi rapture atau pengangkatan. Ini sudah tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? Sudah lewat. Kita ini nggak diangkat-angkat ini. Coba tanya kiri kanannya, sudah terangkat atau belum? Siapa tahu ada yang terangkat. Kita nggak sadar ada jemaat tidak pernah hadir lagi, ternyata dia sudah terangkat. Ya. Ada guyonan kami bahwa jemaat yang tidak pernah hadir dia sudah terangkat. Karena nggak pernah hadir lagi, bingung kemana ya? Jemaat ini kemana? Sudah tidak ada lagi. Nah, ini tidak terjadi. Dan ini jelas bahwa tidak tergenapi. Berarti dia hanya asal bunyi. Dibuat-buat supaya orang takut. Nah, kenapa kita harus belajar? Supaya kita tidak ditakut-takuti. Ayo ini takut gitu. Harta kita jual semua. Lalu kita nunggu di rumah pengangkatan tanggal 23 September 2025. Ternyata pas kita keluar rumah masih ada langit, awan, dan lain-lain. Sehingga ini tidak terjadi. Dan inilah fenomena yang sering terjadi. Dan di sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi. Nah, ini ada satu lagi. Saya ini agak jorok ya ini ya. Alkitab dikentut oleh Augustine. Dan dia berkata bahwa Alkitab, kalau saya mendengar perkataannya, saya akan ceritakan sedikit, bahwa dia berkata bahwa Alkitab itu sesat. Jadi dalam sebulan saya akan mati kalau saya kentut itu Alkitab. Kalau perkataan saya ini tidak benar. Dia berkata bahwa Alkitab itu sesat. Ternyata sebulan setelah itu dia sakit dan meninggal. Berarti nubuatannya tentang Alkitab itu sesat, tidak benar. Ini adalah pembuktian bagi setiap kita. Jadi saya ulangi kembali bahwa nubuatan itu bukan dibuat-buat. Nubuatan itu harus betul-betul ilhamkan dari Roh Kudus atau Roh Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau
orang punya karunia nabi, saya masih percaya bahwa dalam pengurapan daripada Roh Kudus, seseorang bisa diberikan karunia nabi. Dan karunia nabi tersebut, kalau dia menyampaikan sesuatu, pasti perkataannya terjadi. Apakah hari ini masih ada? Masih ada. Tetapi tidak seperti orang-orang ini yang hanya buat-buat sampai dia berani menyerahkan nyawanya demi mengatakan bahwa Alkitab itu sesat, sehingga dia mati. Next, selanjutnya, mengapa kita harus belajar nubuatan yang benar? Ini yang pertama adalah dijauhkan dari tipu daya. Itu yang pertama. Kenapa kita harus belajar nubuatan yang benar? Karena di dalam nubuatan yang benar, kita tidak akan bisa ditipu oleh si jahat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 bisa kita nanti baca ya. Saya cuma kasih poinnya. Poin yang pertama bahwa seseorang di akhir zaman, kehidupan orang di akhir zaman dikatakan bahwa kehidupan duniawi. Orang di akhir zaman punya kehidupan yaitu kehidupan duniawi. Yang kedua, kenakalan anak muda. Kalau kita baca di situ, terus kehidupan agama itu sepertinya hampa, berjalan tapi tidak ada kuasa, tidak ada power, tidak ada api Tuhan, tidak ada gairah menyala-nyala. Terus yang keempat, tidak mengenal kebenaran, sudah disampaikan tapi tidak paham-paham. Ini yang terjadi di akhir zaman akan datang. Apakah hari ini sudah terjadi? Sudah mulai. Coba kita lihat kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Ini sudah dinubuatkan dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita belajar tentang nubuatan ini, pasti kita akan mewas-was diri kita. Kita akan berpikir, ke depan ini pasti akan lebih jahat anak-anak muda atau kehidupan di dunia ini. Jadi kita bisa mengambil langkah, berdoa, dan melakukan hal-hal yang benar, lebih taat, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu nubuatan ini, bahwa kehidupan yang terjadi ke depan kita ini adalah kehidupan duniawi, orang akan lebih senang dengan hal-hal yang duniawi daripada ibadah. Kalau orang di muka bumi ini senang ibadah, pasti gereja ini nggak akan muat lagi. Amin. Dan itulah yang harus kita doakan sebenarnya. Karena di akhir zaman akan terjadi hal-hal seperti ini. Yang kedua adalah kenakalan anak muda. Sehingga gereja harus fokus kepada anak-anak muda. Karena kenakalan anak muda akan membuat generasi ini hancur dan yang melanjutkan gereja semakin minim. Sehingga gereja bisa tutup karena tidak ada lagi yang melanjutkannya. Bayangkan kalau saya hari ini berumur 35 tahun, 20 sampai 30 tahun yang akan datang, saya ini sudah berumur. Siapa yang melanjutkan saya untuk menyampaikan Injil itu? Kalau anak-anak muda semuanya hancur, hidupnya tidak benar,
mati muda, ya kan? Karena kenakalan anak muda itu buat seseorang cepat meninggal dunia. Karena ada teman saya pelayanan di generasi muda, dia itu terkena HIV AIDS karena suka berganti-ganti pasangan, sehingga sampai di selangkangan sininya itu bolong, terlihat tulang ke dalam. Bayangkan, ini terjadi generasi hancur. Saya miris dan saya terus berdoa untuk anak-anak ini. Saya terus bimbing mereka di sana. Dan hari ini mereka mulai pelayanan, mulai ibadah, mulai yang main musik, yang nyanyi, jadi WL atau apa. Walaupun mereka masih berusaha. Apakah mereka tidak mau bertobat? Mereka mau bertobat. Tapi mereka merasa terikat, sulit untuk keluar. Inilah yang terjadi ke depan ini. Dan saya pastikan firman Tuhan tidak akan bisa salah. Amin. Firman Tuhan selalu benar. Dan itu terjadi sekarang. Kehidupan agama yang hampa. Hari ini agama-agama berusaha untuk memamerkan hal-hal yang duniawi. Sehingga gereja tidak lagi fokus kepada firman-Nya, fokus kepada Roh Kudus-Nya. Seperti zaman-zaman 90-an. Kalau aliran Pentakosta karismatik itu, kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu menyala-nyala gitu. Sehingga muncullah lagu Api Kristus sudah menyala, ya kan? Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api. Sehingga orang-orang karismatik itu berpencar ke desa-desa melayani Tuhan. Kehidupan agama akan hampa ke depan ini. Tetapi orang yang dikatakan di dalam Wahyu, jemaat Philadelphia, mereka tetap menjaga api itu. Dan itu harus ada di gereja ini. Amin. Api Kristus harus tetap menyala di tempat ini. Walaupun di luar sana orang berusaha dengan berbagai macam cara, tapi tidak ada cara lain. Kalau Roh Kudus ada di tempat ini, pasti akan ada kegerakan yang besar. Tidak mengenal kebenaran. Ini yang lebih parahnya lagi. Susah kalau orang itu sudah dikasih pengertian, tapi tidak mengerti. Ini berbahaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada sebuah selubung, katakan firman Tuhan, yang melekat di dalam hidupnya seperti orang-orang Yahudi. Sehingga mereka tidak bisa mengerti kebenaran itu. Selubung itu harus diangkat terlebih dahulu sehingga mereka bisa paham dan mengerti kebenaran Tuhan. Mereka tidak bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Sampai hari ini orang Yahudi tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami. Ditutup. Dan inilah yang terjadi dan harus kita pikirkan bersama. Di dalam kehidupan ini pasti akan ada yang namanya tipu daya si jahat atau si iblis. Dan kalau kita tidak mempelajari nubuatan tentang firman Tuhan ini, kita akan masuk ke dalam tipu daya tersebut. Yang kedua adalah harmoni dengan nubuatan lain. Jadi nubuatan itu adalah sebuah harmoni. Harmoni itu apa? Sebuah nada yang indah.
yang terhubung antara keyboard dan gitar, antara bass dengan drum ini berbeda semua. Tidak ada yang sama di antara alat-alat musik ini. Tetapi kenapa di saat seluruh alat musik ini dimainkan, kita merasakan harmoninya. Kita merasakan keindahan daripada bunyi-bunyian ini. Dan itu yang namanya harmoni tadi. Harmoni dengan nubuatan-nubuatan yang lain. Jadi nubuatan itu selalu akan ada hubungan atau benang merah dengan nubuatan-nubuatan lain. Makanya kalau kita bernubuat harus cek dulu dalam Alkitab. Karena harmoni itu tidak akan pernah bisa dipisahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sebab itu, kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus cek dulu dalam Alkitab. Kita koreksi apakah ini dari Tuhan atau dari pikiran kita. Dan juga dari si jahat. Bisa jadi. Sebab itu, harmoni itu harus betul-betul kita bisa sadari sebagai orang-orang percaya. Dalam 2 Petrus ya 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tidak boleh nubuatan itu dikatakan 2 Petrus 1 itu. Menurut kehendak kita sendiri. Tapi harus ada Roh Kudus yang mengilhamkan dalam kehidupan orang. Oleh sebab itu, mari kita pahami ini. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa paham tentang harmoni. Karena seringkali ada jemaat yang punya karunia, dia langsung menganggap bahwa apa yang dia dapatkan itu benar. Lalu dia ngomong ke gembala bahwa apa yang dia sampaikan itu harus dilakukan. Itu ada orang seperti itu. Karena saya juga dalam penggembalaan banyak macam jemaat yang mengatakan bahwa dia punya karunia, tapi dia memaksakan gembala untuk melakukan apa yang dia dapatkan. Sedangkan gembala pasti akan menyelidiki apa yang kita sampaikan tersebut ada konteks atau benang merahnya dengan firman atau tidak. Nah, ada beberapa jemaat yang tidak diikuti apa yang dia inginkan, lalu dia tidak ibadah lagi. Dia kecewa. Karena apa? Karena jemaat tidak mengerti tentang harmoni ini tadi. Sebab itu jemaat harus diajar tentang harmoni dengan nubuatan lain. Suruh baca firman gak mau juga. Kan? Tapi dapat sesuatu dari Tuhan, dapat pemikiran dari Tuhan, katanya, dan harus dilakukan. Tapi kalau ada konteks firmannya ya kita ikutin saja. Tapi kalau tidak ada kebenaran di dalam harmoninya, bagaimana ini bisa diikuti? Nah, ini sering terjadi dalam konteks jemaat. Dan hal-hal seperti ini juga dapat membuat sebuah masalah bagi sebuah jemaat seringkali. Seperti
ada beberapa yang keluar, lalu ada beberapa juga ikut. Dan ini sering terjadi. Karena jemaat tidak mengerti dan tidak belajar tentang benang merah antara nubuatan satu dengan nubuatan yang lain. Tapi dia dikasih karunia. Oleh sebab itu saya pernah mengajarkan juga tentang karunia yang paling utama. Itu adalah kasih. Berarti kalau kita tidak memiliki kasih, berarti tidak ada artinya karunia-karunia yang sudah kita lakukan selama ini. Oleh sebab itu, kalau kita mempunyai karunia dan tidak dilakukan oleh gereja tersebut, ya tidak apa-apa. Kasih itu katakannya sabar. Kasih itu lemah lembut. Dia tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri. Berarti belum waktunya Tuhan untuk apa yang kita dapatkan tersebut dilakukan di dalam sebuah gereja tersebut. Kita harus punya yang namanya kasih. Karena dikatakan nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, tapi kasih tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ini harmoni. Harmoni inilah yang harus kita bisa betul-betul pahami di dalam orang-orang Kristen. Supaya gereja itu semakin kokoh. Kita ini memang harus berbeda. Karunia itu berbeda. Tapi karunia-karunia, saya sering sebut karunia itu seperti alat musik. Ada karunia, ini contohnya keyboard ini karunia berbahasa roh, atau bass itu karunia pengajar, drum itu karunia di dalam pengembalaan, dan karunia-karunia lain. Sehingga di saat dimainkan bersama-sama dengan kesatuan hati, dengan karunia yang paling utama itu yaitu kasih. Semuanya bergerak, saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga harmonisasi akan terjadi. Gereja ini kalau tidak ada kasih, maka gereja atau gereja manapun pasti tidak akan bisa bertumbuh. Sebab itu, mari kita harmonisasikan apapun yang sudah ada, karunia-karunia yang ada. Biarkan semuanya itu dilandasi dengan kasih. Jangan memaksa. Jangan kita memaksa satu dengan yang lainnya. Coba saya contohkan sedikit. Bayangkan kalau gitar bass itu memaksa piano ini seperti dia. Kan piano ini bukan bass. Gembala itu bukan bukan karunia nabi misalnya. Tapi biasanya gembala juga bisa dapat karunia nabi. Tapi misalnya contohnya karunia gembala, dia tidak punya karunia nabi. Tapi kita paksakan gembala tersebut supaya dia seolah-olah seperti mempunyai karunia nabi melalui kita. Yang gak bisa. Sebab itu ada harmonisasi yang harus kita pahami. Ada waktu-waktu yang harus kita pahami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Sebab itu saya berharap dan saya merindukan bahwa jemaat-jemaat Tuhan bisa mengerti tentang harmoni. Sehingga tidak ada lagi kita yang saling menunjuk satu dengan yang lain, saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena setiap harmonisasi dalam nubuatan Tuhan itu pasti tergenapi. Amin.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar nubuatan Alkitab yang benar? Yang ketiga adalah kehidupan doa itu terarah. Orang yang tidak belajar nubuatan firman Tuhan, tidak merenungkan Tauratnya itu siang dan malam, dia tidak menyelidiki firman Tuhan itu, pasti kehidupan doanya tidak terarah. Dia tidak tahu bahwa ke depan ini akan terjadi apa. Kalau firman Tuhan pasti jelas, ke depan ini terjadi sesuatu. Kita tahu bahwa akan terjadi banyak hal ke depan ini. Dan kalau kita tahu bahwa akan terjadi banyak hal ke depan ini, berarti kita sebagai orang-orang yang percaya harus berdoa, meminta kepada Tuhan supaya apa yang akan terjadi ke depan ini kita bisa menyelamatkan banyak orang. Kita rampas orang-orang tersebut dari api, sehingga tidak banyak orang yang terkena tipu muslihat tadi. Di dalam Matius 9 ayat 12 sampai yang ke-13 dikatakan Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kehendak Tuhan adalah belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Berarti kita harus merampas orang-orang yang tidak percaya Yesus itu. Di luar sana banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan tabib yang ajaib itu. Mari kita berdoa ke arah yang tepat, bukan ke arah yang tidak tepat. Apa ke arah yang tidak tepat? Mau tidak mau ini harus disampaikan. Arah yang tidak tepat adalah arah yang duniawi. Apa itu duniawi? Karena gereja hari-hari ini saya melihat condongnya lebih ke duniawi, bukan kepada doa-doa yang disuruh atau difirmankan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu yang harus kita doakan dan kita kerjakan sebenarnya. Blueprintnya sudah ada. Kalau kita belajar tentang eskatologi, blueprint itu sudah ada sampai tahun 2000 dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sudah ada blueprintnya. Kalau kita betul-betul membaca Alkitab, tapi kalau dibahas di sini nggak cukup ya, itu harus 2 SKS. Harus kuliah di STT Betel Banjarbaru dulu ya. Kuliah eskatologi ya. Tapi saya akan menyampaikan secara singkat saja dan intinya saja bahwa setiap orang yang tahu tentang blueprint ini pasti arahnya dalam doa dan permohonannya akan berbeda dan orang yang tidak tahu blueprint daripada firman Tuhan. Sebab itu, untuk mempelajarinya tidak ada jalan lain, kita harus banyak-banyak membaca tentang eskatologi ke depannya. Tapi ini adalah sebuah pemahaman yang singkat bagi setiap kita. Kalau kita belajar nubuatan, pasti kita dijauhkan dari tipu daya iblis, dijauhkan dari hal-hal yang sesat. Kita akan tahu harmoni daripada nubuatan itu, benang merah antara satu dengan yang lain di dalam nubuatan tersebut.
Yang ketiga, kehidupan doa kita akan lebih terarah. Kita punya uang pun akan lebih terarah. Misalnya kita bisa menabung untuk sesuatu yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita berikan itu terarah, tidak sembarangan. Sebab itu kehidupan doa ini sangat penting menurut saya, karena saya pun menghidupi kehidupan doa ini. Karena kalau kita menghidupi kehidupan doa yang terarah, ada sebuah keyakinan, ada sebuah hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dulu kita itu penakut. Di saat kita punya kehidupan doa yang benar, yang terarah sesuai dengan firman Tuhan, kita itu jadi pemberani. Kita itu seperti ada power yang keluar dari dalam diri kita, bahwa kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu pasti terjadi. Itu dampak dari seseorang yang mempelajari nubuatan. Tidak ada keraguan dalam dirinya di saat melakukan kebenaran firman. Ini dampak. Tapi orang yang tidak belajar nubuatan, pasti dia mulai ragu-ragu, firman ini benar atau enggak ya, firman Tuhan ini bisa terjadi atau enggak ya, pasti ragu. Karena tidak membaca dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa perjanjian lama itu adalah semua janji-janji yang sudah tergenapi juga di perjanjian baru. Bahkan ada di perjanjian lama juga tergenapi di perjanjian lama juga. Dan kalau kita percaya dan muncul keyakinan dalam diri kita, dan itulah yang membuat seseorang bisa menjadi kuat atau yakin dengan apa yang sudah didoakan. Jadi ini sebenarnya sebuah sesuatu yang memberikan kepada jemaat supaya mereka bisa beriman. Hal yang praktis di dalam kita mengaplikasikan iman itu, yaitu dengan mempelajari nubuatan. Kalau kita kurang iman, sedikit kita ragu, sedikit-sedikit kita mulai goyah. Ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa melakukan seperti kata firman Tuhan, iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Kalau kita tidak mengerti bahwa firman itu benar. Kenapa dia bisa benar? Karena perjanjian lama tergenapi di dalam perjanjian baru. Dalam teks-teks yang disampaikan oleh nabi-nabi itu benar-benar terjadi. Nah, dari situ pemahaman pola pikir kita akan mulai berubah. Ada sebuah keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan dan segala sesuatu yang kita sampaikan sesuai dengan firman Tuhan pastinya tergenapi. Amin. Di hari ini jangan ragu lagi. Harus punya iman yang teguh. Harus punya iman yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan semua orang. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini membuat kita bisa lebih lagi merindukan kasih. Biarkan nubuatan ini atau pelajaran tentang nubuatan firman Tuhan ini dapat memberikan pemahaman yang baru bagi kita, supaya kita bisa tahu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang.
masa yang akan datang, saya percaya doa-doa kita ada untuk di masa yang akan datang. Biarkan setiap kita bisa berdoa, biarkan doa-doa kita terarah. Ada blueprint yang sudah ada dituliskan di dalam Alkitab. Contohnya tadi seperti dalam Matius 9, bahwa kehendak Tuhan adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Arti doa kita bukan untuk orang-orang yang sudah benar. Ngapain kita doain orang yang sudah benar? Kita harus berdoa bagaimana jiwa-jiwa yang di luar sana yang terhilang. Itulah arah daripada doa kita, salah satunya. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kata firman Tuhan ini nyata dan benar. Amin. Seringkali kalau kita baca Wahyu ini kita bingung-bingung gitu. Ini benar terjadi atau tidak? Tapi kalau kita belajar nubuatan bahwa firman Tuhan ini benar, suatu saat nanti surga dikatakan tidak ada lagi air mata, maut tidak ada lagi, duka cita, tangisan, perkabungan, segala sesuatu yang melukai hati kita tidak akan ada lagi. Berarti di masa yang akan datang kita betul-betul bisa menyadari bahwa saya kalau percaya Yesus, saya selalu berdoa tentang kepentingan kerajaan sorga, dan saya terus mengerjakan keselamatan, maka Tuhan akan membawa saya ke surga. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa kita semua di ruangan ini masuk surga? Amin. Amin. Kita harus percaya bahwa surga adalah bagian kita. Jadi kita tidak akan ketakutan lagi dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Tinggal tujuan kita hanya mengerjakannya. Ada orang-orang fakir miskin, kita bantu. Orang-orang yang sedang kesusahan, kita tolong. Janda-janda, bukan janda muda ya. Janda yang memang betul-betul janda, yang ketawa. Betul-betul janda yang memang memerlukan belas kasihan. Tapi ada janda yang masih kuat gitu kan, bisa menafkahi dirinya dan lain-lain. Bisa kita bantu anak-anak yang memerlukan pertolongan, kita tolong. Itulah yang Tuhan mau yang kita kerjakan hari ini. Karena itu tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau saya sebutkan ayatnya terlalu banyak tentang hal-hal tersebut. Sebab itu kita harus terpanggil hari ini. Kita memang pasti selamat, tetapi keselamatan yang ada dalam diri kita itu dikatakan firman harus kita kerjakan. Dan pengerjaan-pengerjaan itulah yang seringkali diabaikan oleh gereja. Di gereja harus didukung untuk melaksanakan panggilannya. Yaitu bukan hanya sekedar beribadah, tapi juga ada tindakan-tindakan sosial yang harus dilakukan oleh gereja untuk orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Dan bagaimana itu bisa dilakukan kalau jemaat tidak mendukung gereja?
Kalau jemaat tidak sehati dengan gereja, kalau jemaat tidak paham tentang nubuatan ini, penting saya sudah nyumbang di gereja, yang penting saya sudah memberi persembahan, yang penting saya sudah melakukan bagian saya. Tapi di saat ada kegiatan-kegiatan gereja untuk kepentingan sosial, semuanya pada tidak ikut. Karena ini yang terjadi. Gereja sibuk dengan personal dalamnya. Apakah salah? Itu tidak salah. Harus sibuk juga dengan situasi gerejanya supaya lebih baik secara administrasi dan lain-lain. Tetapi kita jangan lupakan panggilan yang Tuhan sudah tuliskan melalui kitab Perjanjian Baru yang harus dikerjakan oleh gereja, yaitu orang-orang di luar sana banyak membutuhkan tangan kasih kita. Kalau kita mau melihat banyak orang bisa percaya kepada Yesus, tidak ada jalan lain, yaitu kasih. Karena kasih dapat menarik orang-orang di luar sana untuk bergabung bersama-sama dengan kita di sini, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan beberapa hal kepada setiap kita, informasi bahwa gereja yang bukan notabene-nya gereja yang benar, yaitu gereja setan. Gereja setan saja itu mengutamakan yang namanya kasih. Apa yang mereka utamakan? Kasih kepada sesama. Palangkaraya itu sudah ada gereja. Mereka berpindah-pindah. Ada beberapa anak muda yang sudah login, tapi mereka keluar. Dan saya doakan berapa kali dalam kamarnya itu ada seperti teror ya, hati ayam lalu ada setiap hari dalam kamar, dalam bukan kamarnya ya, di WC. Terus saya doakan dia secara personal, seorang laki-laki yang sudah login tapi dia merasa bahwa ini bukan sesuatu yang benar, terlalu bebas, tapi dia dijamin, sesuatu dijamin, itu sudah ada di Palangkaraya. Kalau untuk hal-hal kasih mereka top, sehingga banyak orang yang login kepada mereka. Gereja yang utama kata firman adalah kasih, tapi gereja tidak banyak, maksudnya tidak semua gereja, tapi ada juga gereja yang fokus pada kasih. Karena tugas kita kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ini yang terjadi di gereja-gereja di akhir zaman. Dan kalau kita mau betul-betul bisa melihat banyak orang diselamatkan, tidak ada jalan lain. Kita harus melakukan kasih kepada sesama. Jemaat punya tetangga, kita berbagi kasih pada tetangga di sekitar kita. Makanya ada program daripada Kementerian Agama, yaitu berbagi kasih pada sesama. Kalau kita lihat orang-orang yang mendapat P3K, mereka itu membuat video lalu membagikan bingkisan-bingkisan kepada tetangga-tetangga mereka. Kita bisa mulai dari sekarang. Karena apa? Karena orang di luar sana perlu belas kasihan kita. Mereka merasa sendiri, mereka merasa sakit hati, kepahitan, tidak beruntung dan lain-lain. Sehingga
ada gereja-gereja yang bukan gereja yang benar, yaitu gereja setan, yang menangkap hal itu. Sehingga banyak anak-anak muda yang lock in kepada mereka. Tapi gereja hari ini sibuk dengan kehidupan permasalahan aras, permasalahan sinode, sehingga melupakan tentang kasih kepada sesama. Sibuk dengan organisasi, walaupun itu memang harus dilakukan sebagai sebuah gereja yang sehat. Tapi jangan lupa bahwa seseorang atau manusia itu bisa disentuh bukan hanya dengan organisasi yang bagus, tapi mereka disentuh dengan kasih. Dan kasih itulah yang bisa membuat banyak orang bisa percaya kepada Yesus. Dan itu tertulis dalam firman. Doa kita hari ini harus berubah, harus diarahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Ada juga yang bertanya kepada saya yang terakhir ini, yang bertanya kepada saya, apakah kita harus mendoakan antikristus? Ya, anak-anak muda ini kadang-kadang macam-macam aja ya pertanyaannya. Apakah kita harus mendoakan antikristus? Ngapain didoakan? Saya bilang, di dalam firman Tuhan, di dalam Wahyu jelas bahwa antikristus itu akan dihancurkan. Dia akan dimusnahkan dari muka bumi. Itu sudah jelas. Ngapain didoain? Yang didoain adalah orang-orang yang terikat di dalam antikristus itu. Orang-orang yang terikat itu ya manusia. Yang iblisnya yang ngapain didoakan? Siapa tahu katanya iblisnya bisa bertobat. Bayangkan anak-anak muda kan memang kayak gitu. Jadi kita tidak perlu mendoakan iblis, mendoakan antikristus. Saya berdoa supaya antikristus itu bisa bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena sudah dibuatkan di dalam firman-Nya bahwa dia akan dimusnahkan seluruhnya dari muka bumi. Sehingga Wahyu 21 ayat 4, kita tidak akan merasakan air mata lagi, kita tidak merasakan perkabungan lagi, tidak merasakan ratapan lagi. Kita merasakan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari-hari kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan, bersorak-sorai mengagung-agungkan nama Dia dan meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik ke depan. Saya percaya biarkan pujian tadi sekali Yesus selamanya Yesus bisa menjadi closing daripada firman Tuhan ini. Bahwa sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Dia selalu ada dalam hati kita dan kita yakini sampai kedatangannya yang kedua kalinya menjemput kita orang-orang percaya. Mari kita katakan pujian ini untuk sebagai closing daripada firman Tuhan